Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Igi Pratama, NIM 312110135, kelas TI 21, C EI 2. Saya mohon izin untuk mempresentasikan terkait proyek UAS dari mata kuliah Natural Language Processing yang bertemakan tentang analisis sentimen analisis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Ananto Trisasongko. Saya di sini akan mempresentasikan terkait anime sentimen analisis, yang dimana anime itu sendiri adalah film animasi atau film kartun dari Jepang yang banyak digemari oleh berbagai macam kalangan dari berbagai negara ya. Dan di sini saya bertujuan untuk mencari suatu sentimen negatif dan positif dari popularitas dan juga dari ranking ya, dimana di situ nanti ada ranking dari berapa penilaian atau berapa viewers yang menilai dari anime itu sendiri yang negatif dan berapa yang positif gitu, seperti itu. Dan di sini saya menggunakan 3 datasheet, dan saya mendapatkan 3 datasheet itu dari Kaggle ya. Karena saya mendapatkan karena mendapatkan 3 dataset itu sendiri dalam satu proyek, saya akan menggabungkan 3 proyek itu sendiri, 3 dataset itu menjadi satu. Oke, saya akan mulai. Nah, dan di sini saya akan mengimport. Yang pertama itu adalah import libraries, di mana di sini yang membedakan adalah saya mengimport metode yaitu TextBlob ya, TextBlob library TextBlob. TextBlob itu sendiri untuk menentukan nilai sentimen, untuk menentukan sentimen negatif, positif ataupun netral ya. Dan juga di sini ada library wordcloud juga. Wordcloud itu untuk visualisasi kata yang sering muncul di sentimen analisis itu sendiri gitu kan, seperti itu. Untuk yang pertama itu untuk yang berikutnya itu saya akan mengimport dataset, di mana saya menggunakan 3 dataset ini sendiri dan diimport, dan ini adalah 5 data teratas ya. Di dataset pertama, dataset kedua, dan dataset ketiga. Lalu saya akan merge untuk menggabungkan ketiga dataset ini menjadi satu. Di sini yang tadinya datasetnya 3 sekarang menjadi satu ya. Seperti itu. Lalu ada remove duplicate rows ya. Di sini saya istilahnya menghilangkan baris yang double gitu. Lalu saya menampilkan informasi terkait data-data yang sudah diolah sebelumnya itu dan sekarang ditampilkan. Lalu ada check missing values. Dari sini mengecek nilai-nilai yang hilang ya, nilai yang hilang. Dan nilai yang hilang itu bukan berarti nilai yang nol ya, tapi nilai yang istilahnya biasanya itu ditulis dengan none atau not a number gitu kan. Kalau yang untuk nol itu sendiri bukan berarti hilang ya. Seperti itu. Lalu drop sebenarnya 8. Jadi di sini menghapus atau menghilangkan yang tidak relevan, yang mulai dari link X dan yang lainnya juga. Lalu menggunakan fungsi df drop ya, untuk menghilangkan kolom yang tidak relevan itu sendiri. Lalu untuk berikutnya itu itu memilih missing values dari dictionary ya. Lalu ada untuk mengcomport dari nilai kolom nilai menjadi dictionary atau dictionary object atau objek dictionary. Lalu untuk membuat kolom dari penilaian review, dari kategori penilaian review itu sendiri. Lalu ada convert dari kolom ke number. Lalu untuk menghilangkan kolom yang original, di sini yang itu rating ya. Lalu dimunculkan yang setelah diproses itu muncullah seperti ini data hasilnya. Lalu ada summary ya, di sini ringkasan ya.
ringkasan yang sudah dihapus, data yang sudah dihapus seperti ini jadinya data-datanya. Lalu di sini ada creating correlation plot. Jadi di sini adalah korelasi ya, menghitung nilai korelasi matrik, di mana di sini menggunakan matplotlib ya, library matplotlib, di mana hanya menggunakan numeric only. Di sini berarti artinya itu adalah hanya number ya hasilnya. Dan di sini memiliki figurasi itu tinggi 11, lebar 11. Menggunakan juga Seaborn ya, Seaborn untuk korelasi matrik itu sendiri, untuk gambar ya, untuk visualisasinya itu sendiri. Dan di sini memunculkan suatu output korelasi di mana merah atau satu ini adalah nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah itu adalah biru ya. Biru itu mungkin biru muda ya, biru muda. Biru muda itu adalah nilai yang paling rendah ya, seperti itu. Atau putih ya, di sini putih juga, di sini rendah ya, seperti itu. Lalu ada plot the frequency episode. Jadi di sini untuk mencari nilai frekuensi dari episode itu sendiri, di mana saya menggunakan matplotlib ya, juga ya yang menggunakan matplotlib. Di sini untuk X label itu number of episode dan Y label itu frekuensi. Jadi ini muncul di sini. Jadi di sini untuk yang dimaksud kok tingginya itu bagian sini, karena ini tuh dibalikin, ini kan number of episode. Jadi mulai dari episode 1 sampai episode 100 atau 200 ya, mungkin ini nilai frekuensinya sangat tinggi. Dan mungkin semakin kesini itu episode dari hampir mendekat 500 itu kenapa rendah, karena mungkin episodenya itu sudah monoton kali ya, filmnya alurnya udah monoton, jadi makanya rendah nilai frekuensinya seperti itu. Terus untuk berikutnya itu ada remove the apa ya, untuk menghilangkan missing ya, itu nilai yang hilang dari episode ya, dari kolom episode. Nah, itu untuk apa ya, memilih popularitas dari korespondensi itu sendiri, yang memiliki dari nilai episode yang non nol ya, yang tidak kosong gitu kan, dan menghitung nilai korelasi gitu kan, korelasi koefisien, di mana di sini munculkan dari nilai koefisiennya itu, korelasi koefisien itu 0, minus 0,0025, dan nilai p value itu 0,0011, di mana nilai ini adalah nilai yang relatif kecil ya, apalagi dengan nilai koefisien itu minus ya, seperti itu. Lalu untuk berikutnya itu ada scatter plot, di mana scatter plot itu sendiri hampir sama seperti plot di atas ya, yang tadi frekuensi itu sendiri. Di sini juga menggunakan library apa, matplotlib ya, matplotlib dengan lebar 10 dan tinggi 5. Dan juga di sini itu, dan scatternya itu di sini episode dan popularitas. Dan dimana di sini untuk X labelnya itu number of episode dan Y labelnya itu popularity. Dan di sini kita menggunakan PLT Xlim 0,400. Jadi sini 0,400 itu adalah episode ya, episode. Jadi di mana ini tuh, jadi di sini tuh 400 itu maksudnya episode itu. Jadi kita ambil dari 0 sampai 400. Nah, di sini keterangannya sama ya, sama seperti yang tadi plot di atas itu sendiri, di mana episode 1 di sini sampai episode 50 itu cenderung banyak ramai gitu kan, sampai 1600 popularitas ya, 16.000 ya, 16.000 popularitas yang sangat suka gitu kan. Dan episode itu berlanjut, itu popularitasnya makin sedikit sedikit, dan itu untuk viewersnya itu semakin sedikit ya gitu. Titik-titik ini adalah viewersnya gitu kan, ibaratnya. Dan untuk selanjutnya itu remove stopword ya, remove stopword itu untuk menghilangkan stopword ya, seperti the, a gitu ya, seperti itu ya, terus un gitu kan, gitu. Dan di sini ada untuk mendisplay cleanet yang udah di stopword yang sudah dihilangkan, itu seperti ini jadinya. Lalu ada creating a word cloud for ini untuknya ini itu untuk apa ya, untuk menampilkan suatu apa ya, sentence apa, bukan sentence apa, teks ya, word ya, kata-kata yang sering muncul di sentiment analysis itu sendiri gitu kan.
Jadi di sini hanya maksimal itu 100 kata ya, 100 kata. Jadi di sini lalu dimunculkan lah, dan di sini menggunakan Reaper juga untuk memunculkan atau memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul dalam sentimen anime sentimen analisis. Seperti itu. Lalu di sini ada display top 10 genres, jadi 10 genre gitu kan ya, yang mulai dari teratas ya, 10 teratas ya. Di sini ada komedi, action, fantasi, sci, kid, drama, adventure, shonen, musik, romance. Dan mulai nilainya yang paling tinggi adalah komedi dan yang paling rendah adalah romance. Lalu ini untuk menampilkan top 5 genre ya, yang tapi sesuai dengan gender gitu. Gender itu adalah male, di sini ada laki-laki, perempuan, dan non binary. Binary itu maksudnya yang tidak terhitung ya, misalnya yang tidak diketahui gendernya. Dan di sini itu ada untuk yang male itu sendiri yang paling tinggi itu adalah komedi, yang paling rendah itu sci. Dan untuk yang perempuan tuh komedi juga yang tinggi sama sci juga yang paling rendah. Dan untuk yang non binary yang tidak diketahui itu yang genrenya itu adalah kid ya, jadi gitu. Mungkin untuk film anak-anak ya gitu kan. Seperti itu. Yang paling rendahnya itu romance gitu kan. Film romantis ya. Lalu itu ada create box plot ya di sini ya, box plot. Nah, di sini box plot itu sendiri kita melihat di sini apa ya, number of, di sini ada untuk sumbu y-nya itu number of mount, untuk sumbu x-nya itu kategori. Jadi di sini kategorinya itu kan di sini lihat ada mulai dari overall story, animation, sound, karakter, dan enjoyment gitu kan. Jadi di sini kita melihat box plot di mana overall ini yang memiliki number of mount itu yang relatif tinggi, yang tinggi itu adalah karakter ya, karakter di sini karakter dan enjoyment itu artinya itu adalah mungkin tingkat menariknya gitu kan, menarik filmnya gitu kan, atau tidak membosankan seperti itu. Jadi ya itulah antara karakter dan enjoyment yang paling tinggi ya di situ dari box plot ini, box plot review kategori. Lalu untuk berikutnya ada uplink, ini untuk menghapus dari kolom sinopsis ya. Nah, lalu di sini memunculkan suatu, nah ini di sini saya menggunakan library itu text blob ya, text blob untuk menentukan sentimen negatif atau sentimen positif ya. Nah, di sini ada yang sinopsis yang sudah dihapus ini ada 5 teratas ya, 5 teratas kategori, 5 teratas sentimen. Dan di sini yang sentimen negatifnya itu hanya satu yang nilai 0 di sini, yaitu order of then equal value loss alchemy bin low, itu adalah sentimen 0, dan sisanya itu sentimennya positif. Lalu untuk berikutnya itu ya, itu tuh genre yang positif dan negatif sentimen yang apa ya istilahnya ini, 5 teratas ya, 5 teratas dari genre positif dan negatif itu film genrenya gitu kan. Dan di sini untuk genre yang positif itu sendiri genrenya itu ada komedi, action, fantasi, kid, drama. Dan uh, untuk yang apa ya, aduh maaf pak. Nah, untuk yang maaf ya, untuk berikutnya itu yaitu untuk menentukan sentimen negatif dan sentimen positif yang genrenya gitu, genre mana yang masuk yang paling tinggi di sentimen positif, dan genre mana yang paling tinggi di sentimen negatif. Di sini itu yang paling positif itu, di sentimen positif itu genrenya itu komedi ya. Dan untuk yang paling kecil itu, yang paling rendah itu adalah drama gitu kan. Lalu di sentimen negatif itu yang paling tinggi penilaiannya itu adalah action dan adventure itu yang paling rendah.
Nah, untuk di sini ada calculating the average. Jadi di sini adalah dari apa ya, kesimpulan dari keseluruhan gitu, kalkulasi dari analisa dari atas sampai sekarang itu. Dan di sini dari yang dilihat dari popularitas dan ranking, dan di mana sentimen nol artinya negatif ini memiliki popularitas dan ranking yang lebih rendah dari sentimen positif, di mana yang lebih tinggi gitu kan. Dari popularitas dan ranking yang lebih tinggi seperti itu. Oke, cukup sekian eh, penjelasan dari saya. Mungkin terlalu cepat karena mengejar waktu. Mohon maaf apabila banyak yang eh, apa apabila banyak yang salah atau ada kesalahan dari analisa saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.